Nah, di zaman itu tidak seperti itu. Di zaman itu ada satu proses yang membuat orang semua memahami betapa beratnya tanggung jawab menjadi pemimpin. Dan sebenarnya kriteria ideal itu nggak ada yang benar-benar 100% ketemu idealnya kan, pasti ada kekurangan ya pasti. Pasti orang dulu zaman Rasulullah sempurna lah ya. Tapi kan orang melihat Abu Bakar juga punya kekurangan. Umar juga beda lagi, Utsman beda lagi, Sayyidina Ali beda lagi. Nggak ada yang ideal, maka memperkuat sistem itu sudah benar supaya siapapun pemimpinnya esensi dari kepemimpinan yaitu berpihak pada rakyat, membela kepentingan rakyat gitu ya, mendistribusikan potensi-potensi yang dimiliki negara untuk semakmur-makmurnya rakyat itu supaya terjaga, supaya jadi siapapun presidennya dia ikut berbagai SOP itu, berbagai gagasan itu, harusnya itu. Tapi sebenarnya benar juga nih Ustaz ya, bahwa emang sekelas sahabat juga nggak sempurna 100%. Nggak ada. Jadi ketiga calon presiden dan wapres kita pun juga bukan yang sempurna. Nggak. Cuma di antara ketidaksempurnaan ini kita pilih mana yang kira-kira mungkin paling selaras ide. Paling terasa lah manfaatnya, paling dekat dengan apa yang menjadi idealisme kita. Benar. Gitu ya, yang dari gagasannya, dari program-program yang ditawarkan. Itu kira-kira mana yang kemudian berpihak pada masyarakat dan mana yang executable. Karena ada program yang kayak berpihak pada masyarakat sebenarnya kalau dieksekusi bodong negara itu. Habis anggarannya buat gitu-gitu. Ya. Belum lagi kalau itu diproyekkan, siapa yang dapat keuntungan dari proyeknya misalnya gitu ya. Karena programnya massal, nilainya sekian ratus triliun gitu kan. Itu kayak kita harus kritis mikirnya, ini berpihak pada rakyat tapi executable apa enggak, bisa dieksekusi apa enggak, daripada bangun segitu lebih baik ini atau enggak, lebih baik diwujudkan dalam program ini atau enggak. Itu kita dan saya akui pemilu kali ini kita selevel lebih baik lah. Karena kita ditawarin gagasan-gagasan, kita diadu gagasan-gagasan meskipun mungkin ya masih ramainya di sosial media yang untuk middle up, untuk menengah ke atas. Mungkin di desa-desa belum terlalu ramai yang soal gagasan, soal ini itu. Tapi ini sudah one step ahead lah dibandingkan pemilu sebelumnya. Jadi gitu. untuk sampai ke taraf ideal memang kan tapi ini proses gitu ya. Sejalan dengan proses masyarakat juga belajar terus ya, belajar terus untuk menjadi para subjek pemilih-pemilih yang lebih baik di dalam pemilu. Kalau zaman dulu kan, masyarakat itu penyampaian ibaratnya secara medianya kan sosialisasi dengan para penyair-penyair. Mungkin kalau zaman sekarang itu platformnya kayak sosmed lah. Betul, ya. Kayak sosmed, kemudian media-media digital gitu ya. Dan ini ternyata perannya cukup besar dalam membentuk opini. Ya. Gitu. Tapi tentunya juga di sini membuat satu pembangunan opini ini akan lebih baik untuk mereka yang punya logistik media paling besar. Oke. Itu pasti punya kemampuan membentuk opini jauh lebih besar dibanding yang mungkin nggak terlalu kuat, gitu kan? Nah, itu juga akan berimpact kepada result, berimpact kepada bagaimana jangkauan edukasi pesan dari setiap calon ini merata atau tidak gitu. Banyak di pelosok yang nggak paham sebenarnya, yang lain taunya dia doang nih karena menurut dia balihonya banyak, paling populer. Ada yang masang gini diturunin yang mana gitu kan? Iya, betul. Kayak gitu. Nah kalau di zaman Nabi pernah ada kayak gitu nggak sih? Apa di zaman sahabat gitu yang mungkin ya? Tapi zaman karena pada masa itu tadi pandangan terhadap kekuasaan itu amanah berat. Makanya dulu ketika Sayyidina Umar menunjuk 6 orang untuk menjadi majelis syura dalam permusyawaratan untuk memilih siapa penggantinya, itu di sidang pertama cepet-cepetan lempar. Dorong-dorongan untuk lu aja gitu ya. Jadi pidato pertama dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf yang paling tua. Aku yang paling tua paling kaya juga ya? Paling kaya juga. Aku yang paling tua di antara kalian. Mari kita musyawarahkan karena kita sudah ditunjuk oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar untuk menentukan siapa pengganti beliau, sedangkan beliau dalam keadaan sedang terluka dan sakit berat. Waktu itu sudah menjelang wafat Umar. Terus ketika Abdurrahman bin Auf ngomong begitu, Tolha bin Ubaidillah itu dengan cepat ngomong, saya punya hak suara untuk dipilih, tapi saya serahkan langsung ke Zubair.
Maaf, Talha bilang saya serahkan ke Utsman. Terus Zubair juga ngomong, saya juga punya hak suara kan, saya serahkan ke Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong, kalau saya serahkan ke antum aja, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngomong, berarti penentunya sekarang saya. Saya punya 2 suara, Utsman 2 suara, Ali 2 suara. Maka suara saya yang 2 ini akan menentukan. Saya mewakili Sa'ad dengan saya 2 suara. Siapa yang saya pilih antara Utsman atau Ali, dia yang jadi. Jadi dia mau lempar juga, dia nggak mau gitu, dia nggak mau. Akhirnya kan kita bisa melihat di situ tuh posisinya bukan ambisi, bukan pengen, bukan harus aku, enggak. Jadi betapa mereka itu mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab itu, gitu ya. Jadi justru mereka juga pengusaha padahal ya. Udah pengusaha, dicalonin jadi pemimpin juga, gitu kan. Dan kemudian dia masih kepengen ngelempar tanggung jawab itu ke orang lain. Gitu kan. Iya. Kalau mungkin zaman sekarang kan justru pengen jadi pemimpin karena usahanya seret kalau bukan jadi pemimpin. Kalau nggak dapat bagian di pemerintahan, asetnya banyak yang mandek gitu masalahnya gitu. Iya. Nah ini kan sebenarnya akibat dari 2 hal juga, karena mungkin yang menjadi pemimpin tidak memberi ruang bagi orang yang dianggap sebagai yang berbeda pandangan gitu kan. Nah itu. Nah di zaman itu tidak seperti itu. Di zaman itu ada satu proses yang membuat orang semua memahami betapa beratnya tanggung jawab menjadi pemimpin. Dari zaman yang berikutnya seperti Umar bin Abdul Aziz kita melihat yang seperti itu juga gitu ya. Jadi kan kalau dengar cerita zaman itu kayak ini beneran nggak sih? Ini dongeng nggak sih gitu kan? Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dengan konspirasi para ulama. Waktu itu para ulama sudah ikut berperan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi nih. Karena kalau para ulama tidak berperan, takutnya diambil oleh orang zalim gitu kan. Nah, ketika Sulaiman bin Abdul Malik itu sakit-sakitan, ulama besar namanya Raja' bin Haywah itu kemudian menginisiasi supaya yang semula itu turun-temurun dari bapak ke anak, dari kakak ke adik. Monarki ya? Itu agak geser dikit. Jadi Sulaiman dinasihati, Anda ingin nggak Anda itu nanti ringan jawabannya di sisi Allah kalau ditanya tentang tanggung jawab Anda ini? Iya pengen, itu kan sudah sakaratul maut. Bagaimana caranya supaya aku nanti di hadapan Allah ketika menjawab pertanggungjawaban sebagai seorang khalifah itu ringan? Gampang, kata Raja. Tunjuk orang yang soleh, yang takut sama Allah, yang cinta sama masyarakat. Siapa? Adik iparmu sekaligus sepupunya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Tapi nanti adik-adik saya protes kalau saya nunjuk jalur dari keluarga yang lain. Akhirnya Raja' nyerah, ya sudah gini aja, kamu tunjuk Umar bin Abdul Aziz, nanti kamu sebutkan dalam wasiat itu. Setelah itu nanti digantikan oleh adik saya yang ini, yaitu Hisham. Setelah itu digantikan adik saya yang ini, yaitu Yazid gitu. Oh ya sudah, akhirnya ditunjuk. Begitu Umar bin Abdul Aziz itu tahu ada bisik-bisik antara Raja' dengan Sulaiman, ketika Raja' keluar itu ditanya sama Umar, hei ulama, kamu Syekh Raja', tadi Amirul Mukminin nyebut-nyebut nama saya tidak? GR kamu, bukan urusan kamu, jangan ikut campur gitu. Pada dalam hati Raja' sudah nyimpen nama itu, jadi wasiatnya Amirul Mukminin agar Umar jadi khalifah. Umar tuh maunya kalau nanti Amirul Mukminin nyebut-nyebut nama saya, tolong palingkan, arahkan ke yang lain, jangan sampai saya disebut. Oh, dia malah takut juga. Takut disebut, takut jadi pengganti. Tapi Raja' pokoknya memang harus orang ini karena dia tahu orang ini yang paling qualified. Gitu kan. Nah, akhirnya kemudian selesai, khalifah meninggal, Raja' mengumumkan wasiat khalifah di masjid. Di Masjid Jami, termasuk ribuan rakyat yang datang. Kaget Umar bin Abdul Aziz kemudian maju ke mimbar. Demi Allah, saya meletakkan apa yang diletakkan di pundak saya oleh Amirul Mukminin almarhum, pada masyarakat saya bebaskan. Siapapun yang kalian pilih saya ridho, saya akan ikut membaiat. Loh, justru masyarakat malah aklamasi gitu ya. Memang harus Anda, memang harus Anda, harus Anda. Akhirnya Umar dibaiat. Begitu Umar dibaiat, dia harus ngurusi jenazah khalifah. Nyolatkan, mimpin penguburan, macam-macam. Malah langsung kerja ya? Wow, kan yang takziah kan ribuan orang. Dia capek sekali hari itu. Setelah selesai ngurus jenazah, dia pulang.
Ketika dia pulang, anaknya datang, ayah mau ngapain? Mau istirahat nak, capek sekali ngurus jenazah pamanmu. Ayah tahu, ayah sudah dibaiat jadi khalifah. Di sana menanti urusan orang-orang yang terdolimi secara hukum maupun terdolimi secara ekonomi. Mereka semua mengajukan gugatan kepada khalifah baru agar kasus-kasusnya dituntaskan. Ayah harus segera mengurus itu. Iya nak, tapi kan ayah capek sekali. Ayah tidur sebentar ya. Ini sudah gak tertahankan ngantuknya. Anaknya bilang, memangnya ayah bisa menjamin kalau ayah tidur ini nanti masih bisa bangun? Waduh, emang sana itu sadis nasihatnya sadis. Itu langsung bangun. Aduh gimana, udah selesaikan. Jadi harus mulai bekerja hari itu. Dan level memahami tanggung jawabnya itu seperti itu. Malam dia masih bekerja, ngurus berbagai administrasi, ada tamu datang. Saya, wahai Amirul Mukminin, sebentar, kamu datang atau mau bicara urusan negara atau pribadi? Urusan pribadi, Amirul Mukminin. Lampu dimatikan. Kenapa Anda matikan lampu ya Amirul Mukminin? Karena lampu ini dibiayai oleh minyaknya negara. Masya Allah. Sedangkan kita mau ngurus urusan pribadi. Ayo kita ngobrol tanpa diterangi oleh lampu yang dibiayai minyak dari negara. Kayak gitu tuh kayak dongeng gitu ya. Sekarang, tapi orang di masa itu menyadari betapa besarnya amanah kepemimpinan. Ini loh lampu ini minyaknya dari negara, harusnya kamu pakai untuk bekerja untuk negara. Kamu menerima tamu untuk urusan pribadi kok pakai lampu ini. Itu cuma lampu. Gimana sekarang yang pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi coba? Luar biasa detailnya. Mereka ada orang yang menyadari itu akan ditanya sama Allah. Iya. Kan sekarang orang cuma menyadari ini nanti jadi kasus apa enggak? Nah, apakah pelanggarannya cuma pelanggaran etik atau pelanggaran hukum? Kalau pelanggaran etik paling cuma dihujat, selesai, nggak ada urusan sama di penjara atau didenda kan gitu. Kan orang sekarang cuma berpikirnya sampai di situ. Pemimpin di masa itu berpikirnya adalah ini nanti ditanya oleh Allah atau tidak. Kalau ditanya oleh Allah, saya mau jawab apa coba? Insyaallah, alhamdulillah gitu, ya kan? Kita tuh di dalam agama kita tuh benar-benar Masya Allah ya. Jadi kalau orang paham akan takut korupsi, orang paham akan takut zolim terhadap rakyat. Kalau orang paham akan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena setiap detiknya adalah sebuah amanah. Ini kalau saya rasa ya teman-teman mungkin banyak yang belum mengenal beliau ya. Beliau adalah pemimpin yang membuat negara itu jadi kaya. Dalam 2,5 tahun memimpin, mengembalikan semua hak orang yang terdolimi. Di khalifah-khalifah sebelumnya ada yang tanahnya dirampas untuk proyek-proyek negara, ada yang berbagai sumber dayanya dihabisi karena dia oposan terhadap pemerintah. Oleh Umar bin Abdul Aziz dibalikin semua. Ada satu keluarga namanya keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang setiap Jumat di mimbar-mimbar dikutuk-kutuk. Sama dia dihapus kutukan itu diganti Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu bid'ah. Karena di masa Rasulullah enggak ada khutbah pakai ayat itu. Itu ayat dicetuskan Umar bin Abdul Aziz untuk mengganti kutukan-kutukan terhadap keluarga Sayyidina Ali yang dianggap oposan bagi Bani Umayyah pada masa itu. Masya Allah. Jadi yang pakai Jumatan itu. Jadi di masa sebelumnya khutbah Jumat itu ada kewajiban khotib untuk menjelekkan oposisi. Astagfirullahaladzim. Oleh Umar bin Abdul Aziz dihapus itu. Jadi yang kita dengar sekarang nih kalau lagi Jumatan gitu. Iya, itu bid'ah hasanah. Itu bid'ah hasanah. Itu tambahnya Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan bahwa khotib Jumat wajib jelek-jelekin oposisi di mimbar dulu. Aduh, Masya Allah. Saya baru tahu nih. Iya. Itu kalimat dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini selain ngomongin mengenai calon presiden, banyak hal juga yang ternyata kalau kita terlalu kaku, sebenarnya banyak hal positif yang dalam Islam itu sebenarnya santai dan santai, kaku tapi bukan kaku ya, tapi maksudnya tegas. Tapi sebenarnya santai. Misalnya gini kayak tadi yang di awal tadi teman-teman, bagaimana Quran akhirnya diform menjadi sebuah kitab. Mushaf, ya.
Kalau kita terlalu kaku atau para Amirul Mukminin kaku, kita nggak menikmati mushaf itu. Nggak dapat mushaf. Karena yang ingat semua udah pada meninggal kan. Iya, habis gitu. Wafat, gugur. Kalau terlalu kaku, dia membuktikan bahwa sebenarnya inovasi itu memungkinkan selama bukan dalam bentuk-bentuk ibadah mahdhah yang dituntunkan secara khusus oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi agama ini kalau tanpa inovasi gimana? Inovasi itu bahasa Arabnya bid'ah Mas itu ya. Iya benar. Bahasa Arab inovasi itu bid'ah. Iya, jadi inovasi itu sangat mungkin dalam berbagai perangkat untuk mendukung pelaksanaan agama agar menjadi lebih baik. Iya, nggak boleh ide inovasi kan adalah ibadahnya. Ibadah wajibnya ya. Ibadahnya yang kemudian ada tuntunan khusus, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Mentang-mentang saat subuh rasanya syahdu, terus sholatnya mau 12 rakaat nggak boleh, tetap 2 rakaat yang namanya subuh. Tetapi untuk kemudian melaksanakan sholat subuh yang syahdu itu kalau perlu kenyamanan, kemudian karena lagi musim panas maka di masjidnya perlu ada AC, itu enggak masalah gitu kan, di supaya semua kedengaran bacaannya enak, sound systemnya harus yang bagus, no problem, itu loh. Gitu. Nah, sarana tersebut mushaf tadi kan sarana. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini sepertinya dari obrolan kita bisa mungkin teman-teman nanti tulis di kolom komen kira-kira yang mana yang paling mendekati menurut teman-teman semuanya. Gak ada profil yang sempurna mirip, gak ada profil yang sempurna juga. Semuanya pasti bukannya flawless ya, pasti semua punya. Intinya mana yang kira-kira kalau kita dukung keberpihakannya kepada rakyat itu paling optimal, paling maksimal, yang masih memungkinkan kita terus support untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Buat teman-teman kaum muslimin dimanapun, malam sebelum pemilu mau milih istikharah. Salat istikharah, minta petunjuk Allah, jujur sama hati nurani kita gitu ya. Meskipun tawaran iming-iming, ada uang berseliweran, serangan fajar macam-macam, tapi coba istiqomah dengan apa yang dikatakan nurani kita. Nanti pas mau milih baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah jadi pilihan terbaik gitu. Benar. Untuk mereka yang terima bayaran untuk itu akan ditanyakan juga. Saya sih sebenarnya ini fikihnya tinggal mau fikih ketat apa fikih enteng. Kalau mau fikih ketat ya itu termasuk suap. Nah, kalau mau fikih enteng itu memang haknya rakyat. Jadi nggak milih yang ngasih juga nggak apa-apa. Anda ambil itu haknya rakyat. Itu memang uangnya rakyat yang harus didistribusikan kembali kepada rakyat. Anda nerima itu tidak ada kewajiban sama sekali milih sama yang ngasih gitu. Ya, mudah-mudahan kita jadi profil-profil yang luar biasa ke depannya, dan siapapun yang terpilih itu udah qadarullah ya. Dipantaskan berarti emang keadaan kita masih segitu levelnya yang perlu kita dikasih. Terakhir nasihat pasca pemilu, apapun keputusannya misalnya, apapun hasilnya gitu. Ada mungkin nasihat Adem dari antum bagaimana cara menyikapi ini? Kita sama-sama mencintai negeri ini, kita sama-sama mencintai Indonesia. Maka ini setelah memilih, kita ikhtiarkan memilih yang terbaik untuk Indonesia. Sesudah itu kita harus terus berjuang untuk mengawal kebaikan Indonesia. Calon kita terpilih, kita tetap harus kritis sama dia, tetap harus ngasih nasihat masukan sama dia. Calon yang terpilih bukan pilihan kita, kita juga tetap akan memberi masukan-masukan, dan kalau dia memberi arahan untuk kebaikan bagi negeri ini, kita taat. Itu. Karena yang sudah terpilih adalah Amir kita sekarang kan. Betul. Dan tentunya juga perlu diingat guys bahwa berbeda pilihan bukan berarti kita tuh beda negara, bukan berarti yang enggak beda umat gitu. Yang enggak sepilihan sama kita tuh musuh kita, enggak. Gitu. Ini kan cuma soal selera. Aja. Dan daya tangkap. Milih karena alasannya gitu. Beda-beda. Pilih yang juga caranya baik gitu. Dengan cara-cara yang baik. Kalau lihat dia banyak pelanggarannya, kalau bisa ya janganlah yang banyak pelanggaran kok dipilih, itu nanti kebiasaan dia melanggar terus gitu. Berarti normalisasi normalisasi pelanggaran gitu kan. Jadi kan nggak bisa kita nyuci baju pakai air comberan. Jadi kita punya niatan baik dengan cara yang buruk, udah pasti masalah. Iya. Jadi pada saat kita ada sesuatu kekeliruan dan kita juga ikut pro dengan hal itu, berarti kita komplisit. Iya, terlibat di situ gitu. Kayaknya bisa pilih yang niatnya baik. Apa ada yang niatnya buruk? Ya dilihat programnya ada niat buruk gak kepada rakyat gitu kan. Terus pilih yang caranya baik gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik untuk kita dengan cara itu. Itulah teman-teman. Jadi mungkin ilmu itulah yang membuat jadi ilmu itu yang menjadi jembatan yang sangat memudahkan. Dan
tentang kepemimpinan itu Islam tidak kurang-kurangnya ilmu dan contoh.